Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Yusuf Widodo dari Kota Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, Bismillah Ustadz, apakah boleh mengqashar sholat wajib tanpa menjamak? Jawabannya, boleh. Boleh kita mengqashar sholat tanpa menjamak. Ya, dan boleh kita menjamak tanpa mengqashar. Kita juga boleh mengqashar dan menjamak. Ya, dan ini sesuai dengan keadaan. Ini sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya ada orang dia tidak safar, tapi keadaannya sangat membutuhkan untuk menjamak sholat, maka dia boleh menjamak. Tapi tidak boleh mengqashar. Seperti misalnya ada orang, dia punya gawe besar di rumahnya. Dan orang-orang sangat membutuhkan dia. Maka bagi orang yang seperti ini, dibolehkan untuk menjamak salatnya. Ya, misalnya zuhur dengan asar, boleh dia jamak. Maghrib dengan isya, boleh dia jamak. Bisa jamak di awal waktunya, bisa menjamak di akhir waktu, ya. Bisa menjamak di sholat yang awal, bisa menjamak di sholat yang akhir, ya. Contohnya lagi misalnya ada orang, dia sakit, dia harus melakukan operasi, dan operasinya diperkirakan waktunya lama. Maka dibolehkan bagi dia untuk menjamak. Apalagi biasanya setelah operasi itu harus istirahat juga dalam waktu yang lumayan. Maka silahkan dia menjamak sholat tanpa mengqashar, karena dia bukan musafir. Ada orang yang kepengen safar dan dia tidak ingin berhenti di perjalanan itu. Dia boleh menjamak sebelum safarnya. Tapi tidak boleh mengqashar karena dia belum musafir. Ya, ini keadaan yang pertama ya. Boleh menjamak, tapi tidak mengqashar. Boleh juga seseorang mengqashar tanpa menjamak. Contohnya misalnya yang disebutkan di sini. Ada orang setiap waktu sholat dia ingin berhenti dalam safarnya. Mungkin safarnya menggunakan alat transportasi yang berat, ya, seperti sepeda atau sepeda motor. Maka dia ingin waktu sholatnya itu sekaligus waktu istirahatnya, atau sekaligus waktu makannya, sehingga dia ingin berhenti di setiap waktu sholat. Maka orang yang seperti ini boleh ya, dia mengqashar saja tanpa menjamak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika di Mina, beliau mengqashar tanpa menjamak, karena memang beliau tidak sedang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka apabila keadaannya seperti keadaan orang yang di Mina, maka sebaiknya seseorang mengqashar saja tanpa menjamaknya. Tapi kalau misalnya keadaannya dalam perjalanan, ya, dan memberatkan untuk tidak menjamak, maka sebaiknya mengqashar dan menjamak. Ya, sebaiknya mengqashar dan menjamak. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan ini. Ya, disebutkan di sini, misal seseorang sebelum berangkat safar sudah masuk sholat duhur dan melakukan sholat duhur, selanjutnya berangkat safar dan di tengah jalan masuk waktu sholat asar dan berhenti sholat asar 2 rakaat. Ya, seperti ini boleh ya. Boleh, tapi karena sholat duhurnya dilakukan sebelum safar, maka sholat duhurnya tidak boleh diqashar.
Sholat duhurnya tidak boleh dikosor. Dan sholat asarnya lebih afdal dikosor. Bahkan ada yang mengatakan wajib dikosor. Karena dia dalam keadaan safar. Orang yang seperti ini sebenarnya bisa mengambil solusi yang tadi yang saya sebutkan. Dia boleh menjamak sholat duhur dan sholat asarnya tanpa mengkosornya. Kemudian melakukan perjalanan ya tanpa harus berhenti di tengah perjalanan. Tapi kalau dia ingin berhenti di tengah perjalanan untuk istirahat ya ini lebih baik. Pilihan ini yang lebih baik, yaitu sebelum safar sholat duhur 4 rakaat tanpa dikosor, kemudian di tengah perjalanan berhenti untuk sholat asar dengan cara dikosor. Taib, ini jawaban yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin.